Iya gak sih? Ada istilah datang dari gamenya sendiri namanya Spawnism. Itu sebenarnya hanya di gamenya doang, tapi kayak padahal itu cuma buat main-mainan, tapi dijadiin kultus religius asli di kehidupan nyata. Lu pada kalau gue tahu Spawnism apaan, gue udah minta ChatGPT jelaskan. Di awal-awal aja dia udah bilang itu bukan dikenal secara umum dalam dunia akademik, agama, filsafat. Bisa jadi istilah itu sebagai lelucon. Dia udah ngomong itu lelucon di dalam bagian dari fandom itu. Lelucon, AI aja pun ngerti itu lelucon. Spawnism berasal dari kata spawn yang artinya muncul atau terlahir. Tapi tahu nggak? Hah? Yang buruknya apa? Ada yang menganggap itu serius karena game ini. Kenapa itu buruk? Lu pikir aja. Spawnism, kepercayaan untuk bisa terlahir kembali. Namun ada orang yang percaya itu dengan serius sampai mereka pindah kepercayaan ke ini. Coba masukin ke otak lu pada yang keras kepala itu dan mikirin sejenak aja. Ini kayak website fandom. Jadi kayak untuk memberi info-info tentang gamenya gitu lah. Ini jadi kayak dia ceritain tentang two time itu apa. Tuh ini simbolnya. Ini kan simbol yang kita lihat di itu kan spawn locationnya Roblox, iya kan? This one. Ini fungsinya apa? Ini itu untuk mereka bisa spawn kembali. Gue tunjukin nih. Baru join, muncul di sini. Tiba-tiba habis itu dia mati. Terus dia respawn kembali di sini. Itu inti dari platformnya ini. Lu ngerti kan? Spawn kayak begitu. Nah, ada yang anggap logo ini ada yang anggap logo ini dijadiin simbol kepercayaan mereka gitu. Kayak logo ini aja itu bukan suatu hal nyata. Ini bukan kayak simbol religius, kepercayaan apa-apa gitu segala. Bukan, ini kayak seorang Discord mod tahun 1990-an kayak buat ini di website painting atau apa gitu. Itu dapetnya dari situ. Ini kayak bukan simbol beneran gitu. Dan orang lain menganggap ini sebagai simbol kebenaran, simbol jalan hidup yang benar. Sound stupid. Kedengarannya bego banget. Ini udah dikasih tahu. Berhubungan dengan kultus spawn. Namun, ada beberapa orang yang harus diingatkan kalau spawn dan kultus spawn itu adalah fiksi doang, bukan asli. Jangan menganggap ini serius dijadikan kultus kehidupan nyata. Dan ada yang menganggap ini serius dan dilakukannya di kehidupan nyata. Gue berharap di komunitas kita di Indo ini gak ada yang kayak begitu. Lu bayangin aja nih, gue kalau udah buka hashtag Spawnism, udah ada banyak yang protes. Oh my god, kemungkinan besar mungkin ada aja orang yang rage baiting menggunakan ini. Tapi bro, gue tahu komunitas Roblox itu masih banyak yang menganggap semuanya itu serius. Gue gak yakin semuanya itu nge-rage baiting. Gue yakin pasti ada segelintir bocil lah yang beneran percaya sama yang namanya Spawnism. Aku tidak mahir dalam bergambar. Aku berharap suatu hari simbol ini akan ditandai full permanen kepada saya. Itu udah kayak mau lukain diri sendiri, lu tahu nggak? Ini tangan bocil loh, kelihatan banget sumpah. Ini ada orang yang berusaha menyelamatkan dia. Bagaimana kalau kita hanya menggunakan Sharpie aja? Sharpie itu spidol, jadi kayak gambar-gambar. Itu kan gak ada apa-apanya kan? Tapi dia menolak, dia kayak sorry, tapi aku lebih pengen spawnnya beneran ditandai aku permanen. Spawn adalah kesempurnaan dan hanya sedikit luka dan sakit untuk mendapat kesempurnaan di dalam diri saya. Yang itulah yang saya inginkan. Please, lu bisa lukain diri lu sendiri. Yang gua khawatirin bukan kepercayaan lu. Yang gua khawatirin lu menyakitkan diri lu. Lu kalau udah sampai kayak begini, lu harus mencari pertolongan. Serius, lu masih muda, astaga, umur 15. Ini gerejanya ya. Ada yang memulai ini semua untuk menipu bocil-bocil di sini, ngikut kepercayaannya mereka, dan ujung-ujungnya amit-amit mereka melukai dirinya gitu. Gue sih berharap ini hanya rage bait, cuy. Hal-hal yang orang-orang bilang ke saya karena aku hanya mengikuti kepercayaan yang sedikit berbeda dari mereka, beneran mengherankan. Gue gak mau ngejudge, tapi lu mengikuti kepercayaan yang berdasarkan fiksi dari game doang, yang website resminya pun udah bilang itu tidak, ini hanyalah fiksi, tidak boleh dianggap sebagai hal beneran di kehidupan nyata. Are you stupid? Bisa sampai membuat tweet kayak begini. Mudah-mudahan joke sih, mudah-mudahan ini hanyalah bercanda doang, tapi pasti adalah sedikit gitu orang yang beneran ikut. Apalagi
masih bocil. Mereka udah bisa memberikan gue ancaman kematian karena Grow a Garden aja, itu udah mengherankan banget, bro. Sekarang mereka adain yang namanya kultus beginian. The Spawn hanya akan menyelamatkan orang yang mendengar suaranya dia, dan dia akan menghukum kalian semua. Kematian kepada orang normal, hidup untuk menjadi Spawn. Emang gimana sih ini Forsaken? Gue bakal pakai Robux gue hanya untuk mendemonstrasiin hero ini. Oke, kita lihat apa yang ini orang-orang idiot semua percayai. 1. Ritual. Oh my god, dia kayak pegang pisau terus buat spawn location kayak gini. Oke, jadi lu kalau mati lu bakal spawn di sini gitu kan? Hello monster, please kill aku. Astaga, monsternya kayak gini doang, diem doang. Woi, bangun deh. Damn, wake up, idiot. Gue bakal pasangnya di sini. Sakit. Kayak gue harus pura-pura kabur deh biar dia kesel sama gue gitu, kejar. Oke, nah, mantap. Good. Sekarang gimana? Gue spawn. Gue aja nggak spawn kembali. Game-nya aja pun udah nggak kasih lu spawn kembali. Game-nya aja udah langsung tahu kayak, aduh ini beritanya udah kemana-mana. Lu nggak gue kasih spawn. Biar kita harus memberi pelajaran ke bocil-bocil nih idiot semua. Itu harusnya gue spawn kan ya gak sih? Tuh dia udah taro. Dia dibunuh. Tuh dia spawn. Mungkin gue tadi kekurangan apa gitu, makanya gue gak spawn. Tapi kayak intinya harusnya gitu kan. Dan itu yang mereka percayain sekarang. Mereka ada buat game gereja untuk spawnism. Hancurlah generasi kita. Masih ada banyak aja yang komen dengan foto PP orang tuanya. Kamu berkata kasar, oh yeah. Tapi ada banyak juga di luar sana yang bocilnya dibiarin aja, mempercayai kultus fiksi yang seharusnya tidak ada.